Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2561 Pisau Sanhe. Gunung dan sungai yang rusak. Terdengar suara dang yang tajam. Lin Bai menikam High Priest Canjian di tenggorokan dengan pedangnya saat ujung pedang mengenai High Priest Canjian. Pedang terbang berdarah muncul di depan High Priest Canjian. Pedang terbang berdarah itu memblokir ujung pedang Lin Bai dengan bilahnya. Pada saat yang sama, cibiran dari Imam Besar Ken Jian datang. Ini konyol, kamu ingin membunuhku. Lin Bai melewatkan pukulan itu, tetapi tidak ada keputusasaan di wajahnya. Sebaliknya, setelah mendengar kata-kata Imam Besar Ken Jian, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Siapa bilang aku ingin membunuhmu dengan pedang ini? Aku ingin membunuhmu, aku ingin menggunakan pedang ini. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba mengangkat pedangnya. Tangan kiri, dan pedang di tangannya pedang besi hitam yang sangat berat tiba-tiba melayang di atas kepala Lin Bai, dan kekuatan yang menghancurkan langit jatuh. Mata High Priest Canjian berkilat, menunjukkan ekspresi ngeri. Penguasa pengukur langit dan pedang iblis Lin Bai sama-sama menyerang High Priest Canjian. Kekuatan kedua pedang itu begitu menakutkan sehingga mereka segera membuat High Priest Canjian terbang mundur, mendarat dalam keadaan canggung yang berjarak 1000 meter. Terutama jubah berdarah pada Imam Besar Canjian akan terkoyak oleh niat pedang Lin Bai. Sialan! Imam Besar Canjian meraung dengan gigi terkatup. Ketika Imam Besar Pedang Surgawi melihat Imam Besar Canjian dihempaskan oleh Lin Bai, dia langsung tertawa dan berkata, Imam Besar Canjian, sepertinya kamu mungkin tidak bisa membunuh Lin Bai dengan milikmu sendiri. Kekuatan. Baiklah, kalau begitu, istirahatlah yang baik dan biarkan aku yang melakukannya. Kata Imam Besar Pedang Surgawi sambil tersenyum. Saat dia mendengar suara Imam Besar Pedang Surgawi, hawa dingin tiba-tiba melonjak di punggung Lin Bai. Lin Bai melihat ke belakang dan tiba-tiba melihat Imam Besar Pedang Surgawi bergegas ke arahnya dengan senyum ramah. Dan di tangan Imam Besar Pedang Surgawi, pisau baja putih keperakan muncul di beberapa titik pada saat ini, memancarkan cahaya putih dan aura menakutkan. Teman kecil Lin Bai, tolong tawarkan kepalamu, kata Imam Besar Tiandao kepada Lin Bai sambil tersenyum. Imam Besar Pedang Surgawi ini sangat aneh, bahkan saat melawan prajurit atau membunuh orang, dia sepertinya selalu memiliki senyuman di wajahnya. Sebuah pisau diarahkan ke tulang belakang Lin Bai dan menebasnya. Kekuatan yang meledak dari pisau baja di tangan Imam Besar Pedang Surgawi tiba-tiba mengguncang kehampaan dan menghancurkan segalanya. Lin Bai mengertakkan gigi, mengayunkan pedangnya dan menghadapi serangan itu. Dalam sekejap, Lin Bai dan Imam Besar Pedang Surgawi bertarung selama ratusan ronde di udara. Imam Besar Pedang Surgawi mencibir pada saat ini, pedang gunung dan sungai. Potong gunung dan sungai. Gemuruh. Getaran keras datang. Lin Bai hanya merasakan seluruh dunia bergetar hebat saat ini. Dia mendongak dan melihat dari tangan Imam Besar Pedang Surgawi, sebuah pedang yang sangat menakutkan menyapu seluruh dunia, menghancurkan matahari dan bulan, menghancurkan kehampaan, merobek gunung dan sungai, dan menggulung asap dan debu setinggi ribuan kaki. Dan di antara asap dan debu setinggi ribuan kaki, pedang menakutkan itu sama menakutkannya dengan dewa. Sialan! Lin Bai meraung di dalam hatinya, dan segera mengaktifkan teknik mengejar matahari, formasi pedang, dan guntur ilahi Aoki untuk melakukan serangan balik. Meskipun Lin Bai mengenakan jubah Dewa Darah saat ini dan memiliki kekuatan untuk mencapai puncak alam puncak, dia masih tidak bisa menahan serangan monster tua ini. Pertama dia adalah Mo Wensen, lalu dia adalah Imam Besar Pedang Ken, dan sekarang dia adalah Imam Besar Pedang Tian. Mereka semua berada di puncak alam aspirasi, dan mereka juga penguasa di satu sisi, dan kekuatan mereka terbukti dengan sendirinya. Mereka bergantian menyerang Lin Bai. Meskipun Lin Bai adalah sepotong besi keras, dia harus dipukuli hingga berkeping-keping saat ini. Terjadi ledakan keras. Saat Imam Besar Pedang Surgawi jatuh, Lin Bai segera terbang mundur, muntah darah, tampak sedih, dengan sedikit kesedihan, kemarahan, dan ketidakpedulian di wajahnya. Sepertinya kamu sudah kehabisan skill, jadi mati saja. Imam Besar Tiandao melihat aura di tubuh Lin Bai tidak teratur, wajahnya pucat, dan darah mengalir dari luka di tubuhnya. Dia jelas sepertinya dia tidak jauh dari kematian. Pada titik ini, Imam Besar Pedang Surgawi tidak lagi membuang waktu. Senyuman di wajahnya muncul lagi. Dia menyeret pisau panjang dan bergegas menuju Lin Bai. Dia mengambil 1000 meter dalam satu langkah dan tiba di depan Lin Bai di 3 langkah. Pisau itu melesat ke langit dan mendarat di kepala Lin Bai. Tidak, Saudara Lin, hati-hati. Li Buzeng di kejauhan melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada Lin Bai.
Lin Bai melihat gambar itu dan melihat bahwa Imam Besar Pedang Surgawi jatuh dengan tekad yang lebih besar darinya. Tapi saat ini, senyuman dingin muncul di sudut mulut Lin Bai. Aku hanya bisa mendengar mulut Lin Bai menggumamkan sesuatu dengan lembut. Konsep artistik pembunuhan, konsepsi artistik hujan lebat, konsepsi artistik aurora, tiga pikiran bersatu, bunuh yang abadi. Tepat ketika pendeta tinggi pedang surgawi hendak membunuh Lin Bai dengan pedangnya, semburan kekuatan pedang yang mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Lin Bai. Energi pedang melonjak ke langit, menebas imam besar pedang surgawi. Kekuatan macam apa ini? Ketika imam besar pedang surgawi terbang mundur, ada ekspresi yang tidak bisa dipercaya di wajahnya. Pada saat ini, teknik pengejaran matahari hebat melilit tubuh Lin Bai dan bergegas menuju imam besar pedang surgawi. Tidak bagus. Imam besar Tiandao melihat Lin Bai bergegas ke arahnya, dan bayangan kematian membuatnya panik seketika. Kematian. Pada saat ini, pedang Lin Bai jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah telah menembus kehampaan, dan menusuk tenggorokan imam besar pedang surgawi. Pedang ini dilepaskan di tengah petir dan batu api, membuat imam besar pedang surgawi tidak dapat memberikan respon apapun. Jika tidak terjadi apa-apa, pedang ini pasti akan memenggal kepala imam besar pedang surgawi. Namun saat ini, yang terjadi hanyalah sebuah kecelakaan. Tepat ketika Lin Bai hendak memenggal kepala imam besar suku pedang surgawi dengan satu pedang, tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari kehampaan. Ilmu pedang Lin Bai sangat cepat, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Dia menyelamatkan imam besar suku Tiandao dari ujung pedang Lin Bai, dan pada saat yang sama, cahaya hitam menyala di tangannya. Lin Bai melihat bayangan hitam yang tiba-tiba menyelamatkan imam besar suku Tiandao, dan kemudian melihat di cahaya hitam tak dikenal melintas di tangannya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi ngeri. Dia melepaskan kesempatan untuk mengejar imam besar pedang surgawi dan segera mundur. Meskipun Lin Bai mundur tepat waktu, cahaya hitam ini mengenai dada Lin Bai, meninggalkan bekas pedang gelap. Dan di atas luka ini, daging dan darah Lin Bai membusuk dengan cepat. Pedang ini beracun. Ahem. Lin Bai berdiri di udara, membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan melihat ke depan dengan sedikit keengganan. Pada saat ini, Imam Besar Tiandao juga kaget. Dia buru-buru mendongak dan melihat seorang wanita tua berjubah hitam di sampingnya. Dia berkata dengan rasa takut yang masih ada, "Terima kasih banyak, yang pertama dari Gunung Emas dan Perak." Lin Bai memandang ke arah penyelamat. Kepala gunung emas dan perak dari imam besar pedang surgawi adalah seorang wanita berjubah hitam. Ketika Lin Bai melihatnya, dia memegang belati hitam di tangannya, yang memancarkan cahaya hitam. Bahkan jika Lin Bai melihatnya dari kejauhan, dia merasa menyeramkan. Jelas sekali, belati di tangannya jelas bukan benda fana, dan ada racun di bilahnya. Bab 2562 Kematian Lin Bai. Mendengar suara imam besar pedang surgawi, Lin Bai juga mengetahui asal-usul wanita tua ini. Lin Bai mencibir dan berkata, pembunuh Gunung Jingyin ada di sini untuk campur tangan. Jangan tanya berapa banyak manfaat yang Tuhan berikan kepadamu, mengapa kamu memintamu untuk membunuhku. Orang yang datang sebenarnya adalah pemimpinnya dari Gunung Jingyin. Lin Bai melihatnya. Wanita tua itu berkata dengan dingin. Pemimpin Gunung Jingyin tidak berkata apa-apa dan menatap Lin Bai dengan dingin. Lin Bai melihat pemimpin Gunung Jingyin terdiam. Dia kembali ke Mo Wensen dan berkata dengan dingin, "Mo Wensen, berapa banyak orang kuat yang kamu undang untuk membunuhku? Biarkan saja mereka semua keluar. Apakah kamu tidak takut menahannya?" Lin Bai berkata dengan dingin. Senyuman menghina muncul di sudut mulut Mo Wensen, "Terserah kamu, keluarlah." Begitu Mo Wensen selesai berbicara, gelombang riak muncul di sekitar Mo Wensen, diikuti oleh 4 prajurit berjalan keluar dari riak dan berdiri di samping Mo Wensen. Mo Wensen berkata dengan dingin, "Lin Bai, untuk menangkapmu, aku menghabiskan banyak energi. Sekarang di Kunsu, pada dasarnya aku telah memanggil semua orang terkenal dan berkuasa di sini. Kamu telah bertarung melawan Imam Besar Ken Pedang dan Pedang Imam Besar Tian. Kamu juga telah melihat kepala gunung emas dan perak. Dan orang-orang di sekitarku ini adalah Imam Besar Yunyao dari suku Kunsu Yunyao. Imam Besar dari suku Kunsu Yunyao. Suku Bugu Ihai. Pendeta Dongda dari suku Donyi. Pendeta Besar Raja Serigala dari suku Raja Serigala." Mo Wensen memperkenalkan mereka satu persatu sambil tersenyum. Meski Lin Bai sudah lama tidak berada di Kunsu, ia masih memiliki pemahaman tertentu tentang suku Kunsu.
Setelah mendengar perkenalan Mo Wensen, Lin Bai sekarang tahu bahwa orang-orang kuat yang dipanggil oleh Mo Wensen pada dasarnya adalah pendeta tinggi dari 108 suku di Kunsu yang dapat masuk dalam 10 suku teratas. Kekuatan mereka bahkan lebih dahsyat dan luar biasa. Meskipun Lin Bai mengenakan jubah Dewa Darah, sudah sangat sulit untuk menangani hanya satu jubah, tapi sekarang ada 7 jubah sekaligus, yang membuat Lin Bai sedikit kewalahan. Terkepung di semua sisi, Lin Bai memandangi 7 pendeta tinggi yang mengelilinginya. Lin Bai tampak acuh tak acuh. Meskipun kekuatan jubah Dewa Darah sangat kuat, tidak peduli siapa yang memakainya, dia akan memiliki kekuatan untuk bercita-cita mencapai puncak alam. Tetapi kekuatan ini bagaimanapun juga adalah pinjaman, dan itu masih berbeda dari pria yang benar-benar kuat yang bercita-cita mencapai puncak alam. Ada celah kecil. Meskipun aku menggunakan ilmu pedangku untuk menutupi celah ini, tapi sekarang menghadapi pengepungan 7 pendeta tinggi, aku takut bahkan jika aku memiliki jubah Dewa Darah, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Benarkah hari ini? Apakah ini hari di mana Lin Bai akan mati? Lin Bai berkata dengan dingin di dalam hatinya. Tanpa jawaban, Lin Bai tidak melakukan apa-apa, dia hanya bisa memegang pedang di tangannya erat-erat, dan memegangnya erat-erat lagi. Ketika Mo Wensen melihat Lin Bai dikepung dari semua sisi, senyum dingin tiba-tiba muncul di bibirnya, tangkap dia, jangan buang waktu. Ayo kita bertindak bersama. Setelah mendengar kata-kata Mo Wensen, Imam Besar Chan Jian berangkat lagi. Pedang. Imam Besar Pedang Surgawi memamerkan pedangnya. Ada pedang tersembunyi di puncak gunung emas dan perak. Pendeta Donyi keluar dari barisan. Imam Besar Sea of No Return menyeringai. Wajah Imam Besar Yunyao tanpa ekspresi, tapi kekuatannya melonjak. Imam Besar Raja Serigala mengungkapkan senyuman kejam. Bunuh. Mata Imam Besar Chan Jian berkilat dingin, dan pedang terbang berdarah itu diarahkan ke Lin Bai untuk membunuh. Hati Lin Bai terguncang, dan dia segera menggunakan pedang terbang dan pedang iblis untuk melawan. Di arah lain, Imam Besar Pedang Surgawi mencibir dan menebas dengan pedangnya, mengenai tulang punggung junior Lin Bai. Hanya terdengar suara, klik, dan tulang punggung Lin Bai hampir hancur total. Tapi pisau ini juga menyebabkan Lin Bai terluka parah yang belum pernah terjadi sebelumnya, menyebabkan Lin Bai muncrat darah. Tapi sebelum Lin Bai sempat bernapas, energi pedang hitam muncul di perutnya tanpa peringatan. Lin Bai segera melompat, menghindari cahaya pedang hitam. Pada saat ini, Lin Bai mengetahui bahwa orang pertama dari Gunung Jinyin yang mengambil tindakan. Menghindari bilah pedang di kepala gunung emas dan perak, Imam Besar Raja Serigala memukul wajah Lin Bai dengan pukulan keras, merobek daging dan darah di separuh wajah Lin Bai, berlumuran darah. Imam Besar dari Timur dan Imam Besar Laut yang tidak ada kembalinya sama-sama datang untuk membunuh, dan kekuatan mereka yang kuat mengguncang segala arah. Imam Besar Yunyao siap berangkat. Untuk sementara waktu, Lin Bai menghadapi 7 orang kuat yang berjuang untuk mencapai puncak alam Ding, dia tidak dapat melawan dan dipukul mundur oleh mereka. Bang bang bang, puff, puff, puff. Suara-suara keras terus datang dari udara. Setiap kali ada suara keras, Lin Bai dipukul. Itu adalah pedang terbang dari Imam Besar Chan Jian, pedang dari Imam Besar Tianjian, pedang beracun di kepala Gunung Jinyin, tinju dari Imam Besar Raja Serigala, teknik telapak tangan dari Imam Besar Dong, dan tombak dari Imam Besar No. Return si gelombang suara yang menghantam High Priest Yunyao. Diserang berulang kali, Lin Bai diserang dari kedua sisi. Dan ketujuh orang ini termasuk pejuang terkuat di Kunsu, mereka telah hidup selama ratusan tahun. Dari segi usia, Lin Bai baru berusia awal 20-an sekarang, dan mereka semua adalah monster tua yang telah berlatih selama ratusan tahun. Dalam hal kekuatan, meskipun Lin Bai memiliki jubah Dewa Darah, ketujuh orang itu berjuang untuk menjadi yang teratas. Dari segi pengalaman, meski Lin Bai terus-menerus membunuh orang, namun ketujuh orang ini bukanlah karakter yang sederhana. Bagaimana bisa seorang pejuang yang bisa mencapai posisi imam besar menjadi orang biasa? Dalam segala aspek, mereka menghancurkan Lin Bai. Li Buzeng yang berada jauh tidak berani naik dengan mudah untuk membantu Lin Bai. Karena dia tahu bahwa dia, seorang pejuang dalam situasi putus asa, tidak memenuhi syarat untuk ikut campur dalam pertarungan antara orang-orang kuat di alam aspirasi semacam ini. Jika dia mendekat, aku khawatir dia akan terkoyak oleh kekuatan alam aspirasi. Saudara Lin, Saudara Lin. Li Buzeng menyaksikan Lin Bai terus-menerus dibombardir, dirusak, disiksa, dan ditekan oleh 7 orang itu. Hati Li Buzeng dipenuhi amarah, dan urat-urat biru muncul di wajahnya. Matanya merah karena darah. Dia memandang ketujuh orang ini dan suku-suku di belakang mereka.
Li Buzeng diam-diam bersumpah bahwa jika suatu hari dia duduk di atas tahta Kunsu, dia akan membuat ketujuh suku ini membayar dengan darah mereka. Biaya. Terjadi ledakan keras. Imam besar Raja Serigala menjatuhkan Lin Bai dari udara dengan satu pukulan dan menghantamnya ke tanah. Lin Bai jatuh ke tanah, dan darah yang mengalir dari tubuhnya segera mengalir ke tanah menuju sungai kecil. Lin Bai terluka oleh 7 pendeta tinggi yang bersama-sama menyerangnya, dan dia juga mendapat luka dari jubah Dewa Darah yang terus-menerus menyedot darah hidupnya. Lin Bai disiksa setiap saat. Sekarang, Lin Bai jatuh ke tanah dan digerakkan secara berurutan. Kekuatan di jariku hilang. Ketujuh orang itu tidak mengambil tindakan, mereka melihat Lin Bai yang sekarat dan semua melihat ke arah Mo Wensen. Hahaha. Mo Wensen tertawa liar, berjalan turun dari udara, mendatangi Lin Bai, dan berkata sambil mencibir, ingat. Luka yang kamu derita sekarang hanyalah makanan pembuka. Ketika kamu sampai di kerajaan suci pusat, luka yang kamu terima akan lebih menyakitkan dari hari ini, 1000 kali lebih menyakitkan. Lin Bai memandang Mo Wensen di depannya, dan di matanya, sebutir cahaya mulai bersinar. Di dalam butiran cahaya itu, di sana tampaknya seperti benih yang berakar dan bertunas. Mo Wensen, apakah kamu menyesal? Lin Bai bertanya pada Mo Wensen dengan lemah. Mo Wensen bertanya, apa yang kamu sesali? Apakah kamu menyesal mengkhianati Lin Duo? Lin Bai bertanya. Ketika Mo Wensen mendengar pertanyaan ini, ekspresinya membeku dan dia tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian ekspresinya dengan cepat berubah menjadi dingin, dan niat membunuh mulai muncul di wajah Mo Wensen. Bab 2563 Pria Berbaju Ungu. Lin Bai memandang Mo Wensen dengan mata dingin dan kejam. Mo Wensen tidak takut dengan pertanyaan Lin Bai, tetapi oleh mata Lin Bai. Karena Mo Wensen telah mengatakan sebelumnya bahwa mata Lin Bai yang penuh dengan niat membunuh sama persis dengan mata Lin Duo, terutama ketika Mo Wensen mengkhianati Lin Duo juga menanyakan pertanyaan serupa. Lin Duo bertanya, persaudaraan, Mo Wensen, apakah kamu menyesalinya? Mendengar pertanyaan Lin Bai sekarang, sepertinya pemandangan di masa lalu muncul kembali di hadapannya, yang membuat mata Mo Wensen langsung menjadi dingin. Setelah aku menghancurkan kultivasimu dan membawamu kembali ke kerajaan suci pusat, kamu akan tahu apakah aku menyesalinya atau tidak. Mata Mo Wensen tiba-tiba menjadi dingin dan galak, dia mengangkat pedangnya dan menikam perut Lin Bai. Dan turun. Lin Bai hanya memandang Mo Wensen dengan dingin. Pada saat ini, kekuatan besar melonjak dari antara langit dan bumi sebelum mengenai dada Mo Wensen, dia langsung menjatuhkan Mo Wensen dari Lin Bai. Mo Wensen terbang dengan panik, matanya dingin. Apakah ada orang kuat yang datang? 7 pendeta tinggi melihat sekeliling dengan dingin. Mereka datang ke sini untuk menampung orang-orang kuat dari keluarga Li di Kunsu. Namun kini di Kunsu, tidak banyak orang yang berani mengambil tindakan terhadap Mo Wensen, dan keluarga Li adalah satu-satunya. Desir. Setelah kekuatan kuat ini menghantam Mo Wensen, sosok yang mengenakan jubah ungu dan masker wajah ungu emas tiba-tiba muncul di depan Lin Bai, melihat sekeliling dengan kejam. Siapa orang ini? Dia tidak terlihat seperti orang kuat dari keluarga Li. 7 pendeta tinggi memandang pria berbaju ungu yang tiba-tiba di depan mereka dengan heran. Mo Wensen berdiri karena malu, mendongak, dan melihat pria berbaju ungu berdiri di depan Lin Bai. Dia juga melihat topeng wajah manusia berwarna ungu dan emas di wajahnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya. Anggota keluarga Li. Apakah keluarga Li benar-benar tidak takut mati? Mo Wensen memandang pria berbaju ungu dan berkata dengan dingin. Pria berpakaian ungu berdiri tegak dan lurus, dan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuhnya. Di bawah topeng wajah manusia ungu emas, sepasang mata dingin menatap Mo Wensen dengan dingin. Bagaimana kamu tahu kalau aku dari keluarga Li? Pria berbaju ungu itu bertanya sambil tersenyum, suaranya lembut dan lembut, seperti pemuda tampan. Mo Wensen berkata dengan dingin, di Kunsu ini, selain suku Kunsu, apakah ada prajurit lain yang memiliki kekuatan untuk mencapai puncak alam Ding? Sekarang 7 pendeta tinggi suku Kunsu ada di sini. Aku tidak percaya ada imam besar yang lebih kuat dari mereka di Kunsu. Kalau begitu, kamu hanya bisa menjadi orang kuat dari keluarga Li. Kata Mo Wensen dingin. Pria berbaju ungu tersenyum dingin dan berkata, saya bukan pejuang dari suku Kunsu, atau pejuang dari keluarga Li. Saya hanya datang ke sini dengan santai untuk bersenang-senang. Saya tidak menyangka akan melihat hal seperti itu ketika saya datang ke Kunsu. Itu adalah pemandangan yang tidak sedap dipandang. 8 pria kuat yang bercita-cita mencapai puncak alam puncak sebenarnya menindas seorang pejuang di tingkat ketiga kematian dan kesulitan.
Inikah cara Kunsu memperlakukan tamu? Pria di dalam kata ungu dengan nada meremehkan. Mo Wensen mencibir dan berkata, beraninya kamu berdebat. Jika kamu bukan pejuang dari keluarga Li, kamu tidak akan bisa datang ke Kunsu sama sekali. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, Mo Wensen, kamu bukan pejuang dari keluarga Li, kenapa kamu datang ke Kunsu? Di mana pasarnya? Selain itu, apakah kamu datang dari Li Jiachun saat itu? Bukankah kamu menyelinap masuk saat itu? Jangan, aku tidak berpikir bahwa hanya kamulah satu-satunya yang mengetahui jalannya. Pria berbaju ungu itu mencibir. Mo Wensen berkata dengan dingin, apakah kamu tahu apa yang terjadi saat itu? Pria berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, saya tidak tahu banyak, tapi saya tahu bahwa satu-satunya orang yang diundang oleh Kunsu saat itu adalah Lin Duo. Kapan Lin Duo memasuki Kunsu, dia masuk sendirian, tetapi ketika dia pergi, 15 orang pergi bersamanya, dan salah satu dari 15 orang itu adalah Yu Wensen. Bagaimana kamu sampai di sini? Reruntuhan, apakah kamu masih perlu aku memberitahumu? Pria berbaju ungu berkata dengan dingin. Mata Mo Wensen berputar, seperti yang dikatakan pria berbaju ungu, jalan menuju Kunsu bukan hanya jalan desa Lijia, tapi juga jalan rahasia lainnya. Lin Duo lah yang menemukan jalan rahasia. Kemudian, Mo Wensen dan yang lainnya datang ke Kunsu dari jalan rahasia. Kunsu menemukan mereka pada waktu itu, tetapi pada saat itu Li Zengyi telah bersumpah dengan Mo Wensen dan yang lainnya. Li Zengyi mencoba yang terbaik untuk memohon belas kasihan, dan Mo Wensen serta talenta lainnya dibebaskan dari hukuman Kunsu. Ternyata kamu juga menyelinap masuk. Karena kamu bukan pejuang dari Kunsu, kenapa kamu harus datang ke air berlumpur? Kata Mo Wensen dingin. Pria berbaju ungu itu berkata sambil tersenyum, awalnya aku tidak ingin mengungkapkan keberadaanku, tapi sungguh memalukan melihat kalian berdelapan menindas seorang prajurit dari tingkat ketiga kematian dan kesulitan. Aku juga ingin belajar dari keturunan mantan pejuang dunia spiritual. Kekuatan, dan budidayamu sebagai utusan khusus kerajaan suci pusat. Jadi, aku di sini. Pria berbaju ungu berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu tidak akan bisa menyingkir dengan mudah hari ini. Mo Wensen berkata dengan dingin. Pria berbaju ungu memandang Mo Wensen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu berencana menggunakan kekuatanmu sendiri untuk melawan kami delapan yang berada di puncak dunia? Mo Wensen berkata dengan dingin. Ada apa? Kata pria berbaju ungu dengan arogan. Mo Wensen mencibir dan berkata, oke, tidak ada yang salah. Karena kamu menyelinap ke Kunsu, aku akan menangkapmu untuk Li Zengyi. Ayo, jatuhkan dia. Kamu berurusan dengan pria berbaju ungu ini. Aku akan menghancurkan Lin Bai. Mo Wensen berkata dengan dingin kepada 7 pendeta tinggi di belakangnya. Begitu dia selesai berbicara, ketujuh imam besar melangkah keluar dan bergegas menuju pria berbaju ungu. Mo Wensen, sebaliknya, bergegas menuju Lin Bai. Sudah kubilang, selama aku di sini hari ini, aku tidak akan mentolerirmu menindas orang lain. Pria berbaju ungu itu tersenyum dingin, menjentikkan tangannya, dan pedang panjang ungu muncul di tangannya. Pakaian ungu, topeng kecubung, pedang ungu, pria berbaju ungu ini sepertinya sangat tertarik pada benda ungu. Memegang pedang ungu di tangannya, dia menebas Mo Wensen dengan marah dengan satu pedang. Kekuatan di puncak alam Ascension segera meledak, dan dia menghentikan Mo Wensen dengan pedang yang menembus langit dan bumi. Mo Wensen masih ketakutan. Pada saat ini, dia merasa bahwa keterampilan pedang pria ini tidak ada bandingannya. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, pedang tadi sudah cukup untuk melukai Mo Wensen secara serius. Melihat pria berbaju ungu menghentikannya, Mo Wensen tampak dingin, karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Mo Wensen menyerah untuk berurusan dengan Lin Bai dan bergegas menuju pria berbaju ungu. 7 imam besar dan Mo Wensen bergabung untuk mengepung. Namun saat pria berbaju ungu menghadapi kepungan 8 orang kuat di alam aspirasi, dia sebenarnya sangat tenang dan mampu melakukannya dengan mudah. 8 orang mengepung pria berbaju ungu, dan kekuatan kultivasi di puncak alam bertujuan meledak di Kunsu, membuat khawatir semua makhluk hidup dalam jarak 100.000 mil. Langit berubah warna, matahari dan bulan kehilangan cahaya, dan sebuah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Bab 2564 Li Zengyi tiba. Teknik pedang darah. Pemakaman darah. Pedang Sanhe, potong langit dengan satu serangan. Teknik tombak nirvana, tombak naga hancurkan bulan. 7 pendeta tinggi dan Mo Wensen bergantian menyerang pria itu dalam warna ungu.
Dan pria berbaju ungu memiliki ilmu pedang yang hebat, dan ilmu pedangnya tak tertandingi di dunia. Bahkan ketika dihadapkan dengan pengepungan 8 orang kuat yang bercita-cita mencapai puncak alam puncak, dia berperilaku sangat tenang dan tenang. Li Bu Zeng dari kejauhan melihat pemandangan ini dengan ngeri dan berkata dengan tidak percaya, "Ya Tuhan. Dari mana datangnya pria berbaju ungu ini? Dia benar-benar bisa melawan 8 pria kuat yang berada di puncak alam puncak. Menang atau kalah? 1 lawan 8, orang ini tak tertandingi." Li Bu Zeng berkata dengan ngeri. Menghadapi pengepungan 8 orang, pria berbaju ungu itu mengangkat pedangnya yang tajam dan mencibir, "8 orang, aku telah mengambil begitu banyak jurus darimu, jadi kamu juga dapat mengambil salah satu jurusku." Begitu dia selesai berbicara, sang pedang ungu panjang di tangan pria itu adalah pedang itu tiba-tiba terbalik dan terjadilah semburan cahaya psikedelik, semburan cahaya pedang bergetar, dan pria berbaju ungu itu menebas dengan pedangnya, merobek-robek langit. Bayangan pedang yang menembus langit dan bumi turun dari seluruh dunia. Seolah-olah dewa mengangkat pedang tajamnya dan memotong dunia manusia menjadi beberapa bagian dengan satu serangan. Salah satu dari 72 seni kunsu, ilmu pedang Raja Dewa Agung. 7 pendeta tinggi berseru kaget. Ilmu pedang Raja Dewa yang Agung. Mata Mo Wensen berkilat. Itu adalah 72 teknik kunsu. Kata Li Bu Zeng tidak percaya. Kemarahan Raja Dewa menghancurkan dunia dengan satu pedang. Pria berbaju ungu itu jatuh dengan pedangnya, dan kekuatan pedang yang kuat itu langsung menghajar ke 7 pendeta tinggi itu hingga mereka muntah darah, dan tubuh mereka segera terbang mundur 1000 meter karena malu. Adapun Mo Wensen, yang budidayanya lebih maju, dia tidak menderita terlalu banyak luka. Li Zengyi. Mo Wensen meraung marah dan menatap pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu memandang Mo Wensen dan bertanya sambil tersenyum, "Apa katamu?" Mo Wensen berkata dengan dingin, "Li Zengyi, berhentilah berpura-pura, aku tahu itu kamu." Pria berbaju ungu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak begitu mengerti." "Apa maksudmu?" Li Bu Zeng, yang berada di kejauhan, mendengar raungan marah Mo Wensen, memandang pria berbaju ungu itu, dan berbisik, "Benarkah itu ayahnya?" Mo Wensen mencibir dan berkata, "Li Zengyi, apa yang terjadi sekarang? Apakah kamu masih berpura-pura di depanku?" Di kunsu ini, meskipun ada banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, berapa banyak dari mereka yang bisa melawan kita 8 dengan 1 orang? 7 tinggi para pendeta tampak pucat dan memandang dengan ngeri kepada pria berbaju ungu. Bahkan sekarang, mereka masih tidak bisa melupakan serangan pedang tadi, sama menariknya dengan kedatangan Raja Dewa ke dalam debu. Mo Wensen berkata dengan dingin, "Meskipun ada banyak orang kuat di keluarga Li di kunsu, hanya Li Zengyi yang memenuhi syarat untuk melawan kita 8 dengan 1 orang. Dan Anda telah berlatih ilmu pedang Raja Dewa Agung. Di dunia ini, sekarang, hanya ada 1 orang yang telah mempraktikkan ilmu pedang ini, dan itu adalah Lin Duo saat itu. Jika ada orang lain yang telah mempraktikkan ilmu pedang Raja Dewa Agung, itu pasti penguasa kunsu. Li Zengyi, kamu masih menginginkannya? Apakah kamu berdalih?" Mo Wensen bertanya sambil menatap pria berbaju ungu. Dari awal hingga akhir, Mo Wensen tidak pernah menghilangkan keraguannya terhadap pria berbaju ungu. Bahkan jika pria berbaju ungu mencoba berdalih, Mo Wensen memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa pria berbaju ungu adalah pejuang keluarga Li. Baru setelah pria berbaju ungu menunjukkan ilmu pedang Raja Dewa Agung, Mo Wensen akhirnya yakin bahwa pria berbaju ungu di depannya adalah penguasa kunsu saat ini, Li Zengyi. Pria berbaju ungu itu tersenyum menghina, sama sekali tidak ingin menjelaskan apapun kepada Mo Wensen. "Li Zengyi, buka topengmu." Mo Wensen memandang pria berbaju ungu dan berkata. Pria berbaju ungu memiliki mata tak berdaya dan menggelengkan kepalanya sedikit, memandang Mo Wensen seolah dia bodoh. Dan saat ini, tiba-tiba, suara serius dan sombong terdengar dari belakang Mo Wensen. "Mo Wensen, topeng apa yang kamu ingin aku lepas?" Mendengar suaranya, Mo Wensen menoleh ke belakang dan melihat Li Zengyi mengenakan jubah emas di kejauhan, dan Li Buxian, serta lebih dari 20 ahli alam aspirasi dari kunsu, melaju ke arahnya. Li Zengyi. Ketika Mo Wensen melihat Li Zengyi datang saat ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ketidakpercayaan. Kemudian, Mo Wensen menatap pria berbaju ungu itu lagi. "Bagaimana ini mungkin?" Mo Wensen berkata dengan ekspresi ngeri. Begitu Li Zeng tiba di sini, pertama-tama dia memandang pria berbaju ungu dan berkata dengan dingin, "Karena kamu telah datang ke kunsu, mengapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu?" Pria berbaju ungu itu terkekeh dan berkata, "Aku datang di sini diam-diam." Karena dia adalah orang yang tidak diundang,
jadi tentu saja dia tidak perlu menyapa tuan rumah. Jika suatu hari, saya menerima undangan dari Kunsu, saya secara alami akan melepas topeng saya. Li Zengyi mendengus dingin, yang mulia diam-diam meniru saya dari Kunsu. Juexue, keluarga Kunsu Li kami tidak akan pernah berpangku tangan dalam masalah ini. Pada saat yang sama, Li Zengyi memandang ketujuh pendeta tinggi dan berkata dengan dingin, tempat ini adalah wilayah Li saya keluarga, dan tujuh pendeta tinggi datang jauh-jauh. Ayo, bukankah kamu harus datang menemuiku dulu? Wajah Li Zengyi menunjukkan ekspresi jahat, dan dia memandang ketujuh pendeta tinggi itu dengan dingin. Menghadapi penguasa Kunsu, tujuh pendeta tinggi menunjukkan sedikit ketakutan dan keraguan di wajah mereka, dan memandang Mo Wensen dengan ekspresi jelek. Saat ini, Mo Wensen masih terkejut mengapa pria berbaju ungu itu bukan Li Zengyi. Pria berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, jangan tanya Tuhan, pernahkah kamu melihatnya? Penguasa Kunsu yang sebenarnya baru datang sekarang. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu berhasil mencapai posisi utusan khusus Kerajaan Suci Pusat dengan kebijaksanaanmu. Ya, apakah Pangeran Rong bodoh? Dia benar-benar tahu cara memanfaatkanmu. Pria berbaju ungu berkata sambil mencibir. Mendengar kata-kata Pangeran Rong, mata Mo Wensen tiba-tiba menjadi tajam, dan dia menatap Lin Bai lagi. Dia berkata dengan dingin, kita harus membawa Lin Bai pergi hari ini, jika tidak, kita tidak akan bisa menjelaskannya kepada atasan. Segera. Mo Wensen berkata kepada Li Zengyi, pria berbaju ungu ini diam-diam telah mempelajari rahasia Kunsumu, jadi dia akan diserahkan kepadamu untuk ditangani. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, maka jangan ganggu urusanku. Sementara itu, Mo Wensen menyerang Lin Bai lagi. Pria berpakaian ungu itu bergerak sesuai, menghentikan Mo Wensen, dan berkata dengan dingin, saya berkata, selama saya di sini hari ini, saya tidak akan mentolerir anjing seperti Anda dari Kerajaan Suci Pusat yang menggigit siapapun dengan santai. Mo Wensen dipukuli oleh Ziyi lagi. Pria itu menghentikannya, dengan wajah jelek di wajahnya, dan berteriak dengan dingin, Li Zengyi, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Li Zengyi berkata dengan dingin, orang ini diam-diam telah mempelajari keterampilan rahasia Kunsu, tetua yang hebat, jatuhkan dia. Ya, kepala keluarga. Tetua yang agung itu menangkupkan tinjunya dan memberi hormat, lalu berjalan menuju pria berbaju ungu. Pria berbaju ungu itu mencibir, sepertinya saya datang ke Kunsu kali ini pada waktu yang tepat. Saya tidak menyangka bisa melawan begitu banyak orang kuat. Sungguh sebuah berkah. Keluarga Li di Kunsu. Apakah sekuat yang dikatakan legenda? Pria berbaju ungu itu memegang pedang tajam di tangannya dan memasang postur, seolah dia akan melawan semua orang. Pada saat ini, suara lemah bergema di telinga semua orang, terutama telinga pria berbaju ungu. Suara ini berkata, Senior, terima kasih atas bantuan Anda. Saya, Lin Bai, akan mengingatnya selamanya. Tapi ini dia. Perangku, maka biarkan aku mengakhirinya. Suara itu bergema dalam sekejap. Pria bermata ungu itu berubah kaget, dan dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Mo Wensen dan Li Zengyi juga memasang wajah terkejut. Ketujuh imam besar semuanya menoleh ke belakang. Mereka melihat Lin Bai, yang terbaring di tanah sekarat, melayang dari tanah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Bab 2565 Setiap orang harus mati. Mendengar suaranya, semua orang berbalik dan melihat tubuh Lin Bai terbang di udara, dan gelombang kekuatan mengerikan meletus dari tubuhnya yang sekarat. Tubuh Lin Bai melayang dari tanah dan muncul kembali di udara. Pada saat ini, semua orang tampak ngeri dan melihat angin kencang bertiup di sekitar Lin Bai, meniup rambut dan pakaiannya. Wajahnya tanpa ekspresi dan acuh tak acuh. Apalagi saat semua orang melihat matanya, mereka terkejut. Mereka melihat di mata kanan Lin Bai, sekuntum bunga mempesona berwarna merah darah bermekaran, dan akar bunga ini menembus kelopak mata bawah Lin Bai, memanjang di sepanjang sisi kanan wajahnya, melewati lehernya, dan sampai ke jantungnya. Sepertinya bunga ini berakar di hati Lin Bai dan mekar di matanya. Jangan gila sebelum bunga ajaib mekar, Anda akan abadi setengah hari setelah bunga ajaib mekar. Bunga ajaib itu mekar penuh, dan sepertinya ada kekuatan yang tidak ada habisnya di tubuh Lin Bai, melonjak dengan gila-gilaan. Jubah Dewa Darah di tubuh Lin Bai sepertinya telah memperoleh kehidupan pada saat ini, memancarkan cahaya merah dingin, yang cocok dengan bunga ajaib di mata Lin Bai. Pada saat ini, jubah Dewa Darah terasa seperti pakaian Lin Bai, dan keduanya terintegrasi sempurna. Kekuatan jubah Dewa Darah dan kekuatan bunga ajaib meledak di tubuh Lin Bai pada saat yang sama, membawa kekuatan Lin Bai ke puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Semua orang memandang Lin Bai dengan ngeri. Lin Bai memandang pria berbaju ungu dengan wajah tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, "Terima kasih, senior, karena telah membantu saya. Biarkan saya menangani sendiri sisanya." Setelah mengatakan itu, Lin Bai berhenti memperhatikan pria di ungu dan langsung menuju pria berbaju ungu. "Majulah." Sesampainya di depan Mo Wensen dan ketujuh imam besar, dia berkata dengan dingin, "Hari ini kalian semua akan mati. Dan kalian, para pejuang keluarga Li di Kunsu, jika kalian berani ikut campur dalam urusanku, kalian akan melakukan hal yang sama." Selesai. Lin Bai berkata pada Li Zengyi dan yang lainnya lagi. Li Zengyi memandang Lin Bai saat ini, merasa sangat aneh. Li Zengyi merasa Lin Bai di hadapannya kini seolah memiliki jiwa yang berbeda. Dia memiliki ketegasan dan kekejaman Lin Bai, tetapi pada saat yang sama dia juga memiliki emosi yang awalnya tidak dimiliki Lin Bai. Lin Bai yang pernah dilihat Li Zeng sebelumnya sangat tegas, kejam, dan mantap. Tapi sekarang Lin Bai di depan Li Zengyi, selain tegas, kejam dan mantap, Li Zengyi merasa lebih dingin, kejam, mendominasi, menghina semua makhluk hidup, dan menghina dunia. Seolah-olah siapapun yang berdiri di depannya, tidak peduli dewa atau Buddha, baik atau jahat, akan dibunuh tanpa ampun. Ketika Mo Wensen mendengar kata-kata Lin Bai, dia berkata dengan ekstasi di matanya, Tuan, apakah Anda mendengar itu? Anda berbaik hati membantu Lin Bai, tetapi tampaknya Lin Bai tidak menghargainya. Dalam hal ini, apakah kamu masih ingin menggunakan panas? Apakah kamu akan menempelkan wajahmu ke pantat dingin orang lain?" Mo Wensen berkata dengan marah. Pria berpakaian ungu memandang Lin Bai dan merasakan aura pembunuh yang memancar darinya. Hatinya terguncang. Dia kemudian tersenyum, "Karena dia tidak ingin aku mengambil tindakan, maka aku tidak akan mengambil tindakan." Pria itu menyingkirkan pedangnya dan berdiri di samping, tidak menunjukkan niat untuk mengambil tindakan. Ketika Mo Wensen mendengar bahwa pria berbaju ungu tidak mengambil tindakan, dia langsung gembira. Dia kemudian menatap Li Zengyi dan berkata dengan dingin, "Li Zengyi, akankah prajurit keluarga Li Anda mengambil tindakan?" Li Zeng berkata tanpa ekspresi. "Jika itu adalah keluarga Li saya, jika Anda ingin mengambil tindakan, bagaimana Anda bisa begitu sombong? Itu yang terbaik." Mo Wensen tertawa liar, "Tidak peduli siapa yang menghalangi saya hari ini, saya akan membawa Lin Bai pergi. Berikan itu untukku." Mo Wen sang dewa meraung. Pada saat ini, 7 pendeta tinggi bergegas menuju Lin Bai lagi, dengan kekuatan yang luar biasa, dan metode mereka bergantian menyerang Lin Bai. Mata Lin Bai memandang ketujuh orang itu dengan rasa jijik yang dingin, dan sedikit ejekan dingin muncul di sudut mulutnya, sekelompok orang yang mencari kematian. "Ini pedangnya." Lin Bai menengadah ke langit dan meraung dengan marah, suaranya bergema ke segala arah. Dengan suara pedang yang datang, ribuan pedang keluar. Pedang iblis, penggaris pengukur, dan 2 pedang terbang yang jatuh ke tanah terbang ke udara seolah-olah mereka telah hidup kembali. Pedang iblis dan penggaris pengukur jatuh ke tangan kiri dan kanan Lin Bai. 2 pedang terbang mengelilinginya. Pada saat ini, guntur ilahi Aoki yang keluar dari tubuh Lin Bai sangat luar biasa. Kematian. Sambil memegang pedang iblis di tangannya, Lin Bai mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju Imam Besar Laut Tanpa Kembali, matanya tajam. Imam Besar Laut Tanpa Kembali melihat Lin Bai bergegas ke arahnya, terutama cahaya pedang komando di tubuh Lin Bai, yang mengejutkan hatinya. Krisis hidup dan mati yang kuat menyelimuti hati Imam Besar Laut Tanpa Kembali. Imam Besar Sea of No Return memandang Lin Bai dengan ngeri. Pada pandangan ini, dia langsung melihat bunga ajaib di mata Lin Bai. Pada bunga ajaib itu, wajahnya tampak seperti senyuman tetapi bukan senyuman, dan itu terlihat seperti tangisan tapi bukan tangisan. Sangat aneh. Sebuah pedang jatuh. Darah berceceran di mana-mana. Ah! Jeritan terdengar. Semua orang mendongak dan melihat salah satu lengan imam besar terpotong oleh pedang Lin Bai. Jika Imam Besar Buguihai tidak mencoba yang terbaik untuk bertahan dan menghindar tepat waktu, pedang ini sudah cukup untuk memenggal kepalanya. Meskipun Imam Besar Buguihai belum mati, kekuatan pedang Lin Bai memotong lengan orang kuat di puncak alam aspirasi, sungguh kekuatan yang menakutkan. Pria bermata ungu itu terkejut. Wajah Li Zengyi menunjukkan ketidakpercayaan. Dan Li Buzeng sudah bodoh, dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Bai, yang setara dengannya dalam kultivasi, akan memiliki kekuatan untuk menantang yang terkuat di alam aspirasi. Imam Besar Sea of No Return menjerit dan melarikan diri karena malu, menutupi lengannya yang patah dan menatap Lin Bai dengan marah. Semut, semut, mereka semua adalah semut.
Lin Bai memotong lengan Imam Besar Bu Guihai dengan satu pedang, tapi dia tidak menyerah. Dia terbang dengan pedang, dan bilahnya menembus tenggorokan yang tinggi. Pendeta Bu Guihai. Darah muncrat, dan Imam Besar Laut tanpa kembali mati di tempat di tangan Lin Bai. Seorang pria kuat yang bercita-cita mencapai puncak alam ding jatuh seperti ini. Imam Besar Laut yang tidak bisa kembali. Dia sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Imam besar lainnya juga berkata dengan terkejut. Imam Besar Canjian memandangi mayat dingin Imam Besar Wu Guihai, matanya tiba-tiba menjadi galak, dia menamparkan dadanya dengan satu tangan, dan aliran darah muncrat dari mulutnya dan jatuh ke pedangnya. Teknik pedang darah. Pemakaman darah. Pedang terbang berdarah itu melesat menuju Lin Bai, berubah menjadi selembar darah dan membungkus Lin Bai di dalamnya. Kekuatan besar segera melonjak, mencoba menghancurkan tubuh Lin Bai. Pada saat ini, dua pedang terbang meluncur keluar dari lautan darah, satu pedang menyebarkan lautan darah, dan pedang terbang lainnya langsung menuju ke arah Imam Besar Kenjian. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu pedang terbang yang sebenarnya. Formasi pedang Tai Chi Liang Yi. Formasi pembunuhan. Buka. Kedua pedang terbang itu meluncur keluar dari lautan darah, dan bilah pedang itu tiba-tiba menjadi tajam, menembus segalanya dan menyerang pendeta tinggi Kenjian. Pergi. Mata dari High Priest Canjian berubah karena terkejut, dan dia segera menghindar dan mundur, mengeluarkan sejumlah besar senjata sihir pertahanan, tapi dua pedang terbang datang dan menghancurkan semua pertahanan di sekitar High Priest Canjian. Pada saat yang sama, kedua pedang itu menyerang di depan Imam Besar Kenjian. Satu pedang terbang memotong kaki High Priest Canjian, sementara pedang terbang lainnya menembus bahu High Priest Canjian. High Priest Canjian sangat ketakutan saat ini sehingga dia tidak bisa mempedulikan hal lain. Pada saat dia kehilangan kakinya, dia menggunakan kekuatannya dan mundur dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah yang terbang ribuan mil jauhnya dalam sekejap mata. Lari. Imam Besar Canjian melarikan diri. Bab 2566 Kematian. Hanya dalam beberapa putaran, di antara 7 imam besar, satu tewas dan satu lagi lolos. Melihat Imam Besar Kenjian melarikan diri, Lin Bai tidak mengejarnya. Kedua pedang terbang itu terbang kembali dan mendarat di samping Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai adalah pembunuh dan tidak berniat berhenti. Kematian. Lin Bai berbalik dan bergegas menuju kepala gunung emas dan perak. Orang inilah yang baru saja memberikan pukulan paling kejam kepada Lin Bai, terutama belati hitam di tangannya, yang mengandung racun kuat dan hampir membunuh Lin Bai seketika. Penggaris pengukur menebas dengan marah, dan kekuatan yang menghancurkan langit pun jatuh. Kepala gunung emas dan perak tampak pucat, dan dia juga ingin melarikan diri. Tetapi pada saat ini, kekuatan penguasa surgawi turun dan menghantam kepala gunung emas dan perak dengan keras. Bersama dengan kepala gunung emas dan perak dan segala sesuatu dalam radius 10 mil, itu dihancurkan dengan satu pedang. Baru setelah Lin Bai mengangkat penggaris langit, semua orang melihat bahwa tubuh kepala gunung emas dan perak di tanah telah dipukuli menjadi bola daging. Pemimpin gunung emas dan perak sudah mati. Imam Besar Yunyao berkata dengan ngeri. Lin Bai mendengar suara Imam Besar Yunyao dan mencibir, hari ini, kalian semua akan mati. Saat dia berbicara, Lin Bai bergegas menuju Imam Besar Yunyao. Imam Besar Yunyao tampak panik dan segera mundur, dia mengeluarkan gukin di tangannya lagi, mengayunkan senarnya, dan gelombang suara bernada tinggi dan keras menghantam tubuh Lin Bai. Benar-benar berisik. Lin Bai tampak tidak sabar ketika mendengar gelombang suara. Sambil berpikir, dua pedang terbang ke udara dan menghancurkan gukin di tangan Imam Besar Yunyao. Imam Besar Yunyao tampak kaget dan mundur dengan cepat. Pada saat ini, pedang Lin Bai telah menyusulnya, dan dengan satu pedang jatuh, dia memotong kepala Imam Besar Yunyao. Dalam sekejap, Imam Besar Bu Guihai meninggal. Imam Besar Canjian terluka parah dan melarikan diri. Orang pertama di Gunung Emas dan Perak terbunuh. Imam Besar Yunyao terbunuh. 3 dari 7 pendeta tinggi yang direkrut oleh Mo Wensen tewas di tangan Lin Bai. Semua orang di sekitar terkejut. Setelah Lin Bai membunuh Imam Besar Yunyao, senyum puas muncul di wajahnya. Oke, sekarang tidak apa-apa, dunia akhirnya tenang lagi. Selanjutnya, siapa di antara kalian yang akan mati? Lin Bai berbalik dan melihat di Imam Besar Pedang Surgawi, Imam Besar Dongda, Imam Besar Raja Serigala, dan Mo Wensen. Keempat orang ini memiliki ekspresi panik di wajah mereka, dan saat Lin Bai melihat mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sepertinya tidak ada di antara kalian yang siap, jadi biarkan aku memilih.
Lin Bai tersenyum dingin, memandang mereka berempat, dan akhirnya berhenti di depan imam besar Raja Serigala. Mengapa ada begitu banyak kekerasan dalam dirimu? Ini tidak bagus, biarkan aku membantumu menyingkirkannya. Saat dia berbicara, Lin Bai bergegas menuju imam besar Raja Serigala. Mata imam besar Raja Serigala berubah drastis, dan dia membuka mulutnya dan berseru, "Tidak, dia mendatangi saya. Imam besar pedang surgawi, datang dan bantu saya." "Oke, saya akan membantu Anda." Imam besar pedang surgawi menjawab. Saat imam besar Raja Serigala membuka mulutnya untuk meminta bantuan, dia memimpin dalam mengumpulkan kekuatannya untuk menghadapi Lin Bai. Pada saat ini, 3 pedang Lin Bai bergerak bersamaan, pedang terbang di depan, pedang iblis di tengah, dan penggaris pengukur di belakang. Ketiga pedang itu bergerak bersamaan, dan pedang terbang itu menghancurkan semua serangan dan pertahanan imam besar Raja Serigala. Pedang iblis menembus bahu imam besar Raja Serigala, dan penguasa langit jatuh, mengakhiri hidup imam besar Raja Serigala. Di dalam suku Kunsu, imam besar Raja Serigala yang terkenal meninggal di tangan Lin Bai. Pada saat ini, imam besar pedang surgawi datang terlambat. Ketika dia bergegas membantu imam besar Raja Serigala, dia menemukan bahwa imam besar Raja Serigala telah mati di tangan Lin Bai. Lin Bai kembali menatap imam besar Tiandao dan mencibir, "Apakah kamu di sini untuk membantunya?" Imam besar Tiandao menatap mata dingin Lin Bai, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. "Karena kamu ingin membantunya, maka aku akan menurunkanmu juga. Kalian dapat saling membantu di neraka dan menjadi orang baik di kehidupan selanjutnya." Mata Lin Bai tajam dan dia pergi ke arah imam besar pedang surgawi. Imam besar Tiandao segera mundur seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh, dan pada saat yang sama dia berteriak, "Jangan tanya Tuhan, Pendeta Dongda, tunggu apa lagi? Jika saya dibunuh olehnya, dengan kekuatan dari kalian berdua, bisakah kalian menghentikannya?" "Dia, kalian belum mengambil tindakan," seru imam besar pedang surgawi. Mo Wensen sadar pada saat ini dan berkata dengan suara dingin, "Pendeta Donyi, saat Lin Bai menyerang imam besar pedang surgawi, Anda dan saya akan menyerang dari kiri dan kanannya, dan kami pasti akan mengalahkannya. Kamu mengerti, pendeta dari timur?" Mo Wensen berkata dengan dingin. Tetapi setelah Mo Wensen selesai berbicara, dia tidak melihat tanggapan dari pendeta Donyi untuk waktu yang lama, jadi dia menoleh ke belakang. Mo Wensen menoleh ke belakang dan melihat pendeta Dongda menggunakan seluruh tubuhnya untuk berkultivasi untuk mempercepat dan meninggalkan tempat itu dengan kecepatan penuh. "Dongyi, apakah kamu mencari kematian?" Mo Wensen meraung ketika dia melihat pendeta Dongyi melarikan diri. Pendeta Dongda berkata dengan dingin, "Utusan khusus Dewa Mo Wen, aku minta maaf. Meskipun aku benar-benar ingin kembali ke dunia spiritual melalui kekuatan kerajaan suci pusat, tapi sekarang kamu ingin aku mempertaruhkan nyawaku untuk ini, kalau begitu saya tidak akan bisa mematuhinya." Pendeta Dongda bergegas pergi. "Sialan!" Mo Wensen meraung marah. Ah! Pada saat ini, Mo Wensen mendengar teriakan melengking. Dia berbalik dan melihat Lin Bai menusuk jantung imam besar pedang surgawi dengan pedangnya. Imam besar pedang surgawi jatuh dari udara ke tanah dan berubah menjadi mayat yang dingin. Setelah Lin Bai membunuh imam besar pedang surgawi, dia berbalik sedikit, melirik ke arah di mana pendeta Dongda melarikan diri, dan berkata dengan senyum tipis, "Mo Wensen, tampaknya prajurit yang kamu rekrut tidak bekerja. Saat ini, ternyata, aku meninggalkanmu dan kabur sendirian." Lin Bai memandang Mo Wensen dengan dingin dengan pedang iblis di satu tangan dan penggaris pengukur di tangan lainnya. Mo Wensen melihat mayat-mayat di mana-mana, imam besar pedang surgawi, imam besar laut tanpa kembali, kepala gunung Jinyin, imam besar Yunyao, imam besar Raja Serigala, dan kaki imam besar Canjian. Matanya menjadi tidak normal. "Dingin sekali. Sekarang giliranmu." Lin Bai menyeret penggaris pengukur ke arah Mo Wensen. Mo Wensen tampak serius. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik ke Li Zengyi dan berkata, "Li Zengyi, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan?" Li Zeng berkata tanpa ekspresi, "Mo Wensen, aku ingat kamu sendiri yang mengatakannya sekarang, izinkan saya jangan ikut campur dalam urusan Anda. Mengapa Anda masih menyalahkan saya karena tidak mengambil tindakan sekarang?" Mo Wensen mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Li Zengyi, saya memerintahkan Anda untuk mengambil tindakan." Li Zengyi berkata dengan dingin, "Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu datang dan perintahkan aku?" Mo Wen meraung dengan marah, "Li Zengyi, jika aku mati di Kunsu, menurutmu apakah Pangeran Rong akan melepaskannya? Jangan lupa, kamu Kunsu punya kecurigaan yang serius. Jika itu, aku
Jika kamu mati di Kunsu sekarang, kamu di Kunsu tidak akan bisa lolos dari bencana. Apakah kamu ingin melihat kehidupan Kunsu hancur karena Lin Bai? Mo Wensen berkata dengan dingin. Ketika Li Zeng mendengar ini, ada sedikit ketidakpedulian di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai dan berkata, Lin Bai, itu sudah cukup. Kamu bisa membunuh orang lain jika kamu mau, tapi Mo Wensen bisa, aku tidak akan mati di Kunsu sekarang. Pergi. Li Zengyi memandang Lin Bai dan berkata, Bab 2567 korbankan dirimu dan jadilah iblis. Kamu boleh pergi, Li Zengyi memandang Lin Bai dan berkata. Ketika Lin Bai mendengar suara Li Zengyi, dia tertegun sejenak, dan kemudian tertawa liar, hahaha, pergi. Sekarang kamu menyuruhku pergi. Ketika mereka 8 bergabung untuk memaksaku ke dalam situasi putus asa, mengapa bukankah kamu memanggilku haruskah aku pergi? Mengapa kamu tidak menyuruhku pergi ketika mereka baru saja mencoba membunuhku? Sekarang, ketika aku melepaskan segalanya, mengorbankan diriku untuk menjadi iblis, dan hendak membunuh seluruh dunia, kamu benar-benar biarkan aku pergi. Lin Bai menoleh untuk menatap Li Zengyi dengan ganas, dengan kemarahan yang luar biasa di wajahnya. Tidak peduli siapa yang menghentikanku hari ini, jangan tanyakan nasibnya kepada Tuhan. Aku akan memutuskannya. Bahkan jika Raja Surga datang, aku tidak bisa menyelamatkannya. Lin Bai meraung sekuat tenaga. Mendengar raungan Lin Bai, ekspresi Mo Wensen menjadi lebih serius. Li Zengyi memandang Lin Bai, dan dia merasakan kekuatan pedang mengerikan di tubuh Lin Bai mulai berkumpul. Lin Bai, tahukah kamu seperti apa penampilanmu sekarang? Li Zengyi berkata kepada Lin Bai dengan suara dingin. Lin Bai mencibir, saya menjadi seperti ini, bukankah mereka yang memaksa saya? Saya ingin menjadi orang biasa, tetapi mereka mendorong saya ke jurang yang dalam selangkah demi selangkah. Saya ingin menjadi orang normal. Manusia, dan mereka ingin memaksaku menjadi iblis. Aku hanya ingin menemukan ayahku. Lin Bai menatap Li Zengyi dan berkata. Mendengar ini, ekspresi Li Zeng berubah drastis. Segera, semburan kekuatan keluar, mengenai dada Lin Bai, dan berkata dengan dingin, sudah cukup, berhenti bicara omong kosong. Lin Bai belum selesai berbicara, dan direncanakan oleh Li Zengyi. Lin Bai menerima telapak tangan Li Zengyi dan mundur 1000 meter. Setelah Lin Bai menstabilkan tubuhnya, dia menatap Li Zengyi dan berkata dengan senyum sinis, bagus sekali, ada satu nama orang lagi di daftar pembunuhanku. Zengyi berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong. Tinggalkan Kunsu. Cara untuk pergi ada tepat di belakangmu. Kamu bisa berbalik dan pergi. Lin Bai mencibir, sangat mudah untuk mengundang dewa, tetapi sulit untuk mengusir mereka. Hahaha. Lin Bai tertawa gila, pedang iblis dan penggaris pengukur secara bersamaan meledak dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi, dan 2 pedang terbang itu melonjak ke langit, membunuh Li Zengyi. Mo Wensen berseru, Li Zengyi ada di sini. Li Zengyi sangat marah, mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Lin Bai, dan dengan dingin mendengus tangan besar penangkap bintang. Dengan satu jari, kekuatan besar itu berubah menjadi tangan besar dan mencubit Lin Bai. Hancurkan. Lin Bai menebas dengan pedangnya, membelah telapak tangannya, dan bergegas menuju Li Zengyi tanpa melambat. Li Zeng memasang ekspresi serius di wajahnya, dan mengubah formula ajaib di tangannya, teknik pemindahan gunung yang hebat. Gemuruh. Pada saat ini, gunung tiba-tiba jatuh dari langit, dengan kekuatan yang menakutkan, menuju kepala Lin Bai. Penindasan naik dan turun. Penindasan. Li Zengyi mendengus dingin. Lin Bai mendongak. Ribuan gunung telah muncul di atas kepala Lin Bai di beberapa titik. Mereka jatuh dengan kecepatan penuh. Setiap gunung cukup untuk menghancurkan orang kuat di alam bertujuan sampai mati. Namun kini ribuan gunung telah runtuh, menghancurkan langit dan menghancurkan segalanya. Bunuh naga itu. Cabut pedangnya. Lin Bai melihat 1000 gunung runtuh, dan segera menghunus pedang iblis, dan cahaya pedang melintas di langit. Dimanapun cahaya pedang mencapai, semuanya hancur. Ribuan gunung tiba-tiba runtuh pada saat ini, berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh dari udara. Hancurkan ribuan gunung dengan satu pedang. Di saat yang sama, Lin Bai terus terbang menuju Li Zengyi. Teknik 5 elemen hebat. Li Zengyi meraung lagi. Dia menghentakkan kakinya, duri tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara, dan daerah sekitarnya berubah menjadi lautan api dan perubahan yang tak berujung, dan tempat ini berubah menjadi sangkar yang tidak bisa dihancurkan. Penindasan. Li Zengyi meraung marah. Hancurkan. Lin Bai jatuh dengan pedangnya, memotong duri di tanah,
merobek tanaman merambat, menghancurkan lautan api dan lautan, dan menghancurkan sangkar yang tidak bisa dihancurkan ini. Li Zengyi tampak terkejut dan pucat. Sekarang dia terus-menerus melakukan 3 dari 72 teknik kunsu, tetapi semuanya dengan mudah dipatahkan oleh Lin Bai. Lin Bai mencibir dan berkata, jika kamu memiliki keterampilan lain, mari kita gunakan bersama-sama. Li Zeng tampak terkejut dan tidak mengambil tindakan selama beberapa saat. Mo Wensen berseru, Li Zengyi, apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil tindakan. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan linglung? Bukankah kamu penguasa kunsu? Bukankah kamu adalah talenta terkuat di kunsu? Dari 20 tahun yang lalu. Bukankah kamu berlatih 9 gerakan dan 72 teknik kunsu? Mengapa kamu tidak menggunakan semuanya sekaligus sekarang untuk membunuh Lin Bai? Mo Wensen berteriak pada Li Zengyi dengan nada menuduh. Li Zengyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Kekuatannya terlalu kuat sekarang. Saya tidak akan bisa menghentikannya dalam waktu singkat. Mo Wensen tampak pucat. Sepertinya kamu tidak melakukan apa-apa, jadi giliranku. Lin Bai mencibir, mengaktifkan teknik mengejar matahari, dan berubah menjadi aliran api, menembak ke arah Li Zengyi. Li Zeng berdiri dengan tangan terikat, tanpa perlawanan, dan membiarkan pedang Lin Bai menyerang. Mo Wensen sangat ketakutan dengan pedang Lin Bai sehingga dia menjadi pucat dan dengan cepat mundur dari Li Zengyi. Tuan, Tuan, hati-hati, Tuan. Para tetua keluarga Li yang datang bersama Li Zengyi bergegas keluar satu demi satu. Kekuatan mereka di alam aspirasi meledak dan menyerang Lin Bai. Mereka semua ingin menghentikan ini untuk Li Zengyi. Satu pedang. Kembalilah. Kembalilah semuanya, kalian bukan tandingannya. Li Zengyi memandangi para tetua ini dan berteriak sekuat tenaga. Tapi para tetua itu menutup telinga dan bergegas menuju Lin Bai. Melihat para tetua ini bergegas mendekat, Lin Bai berkata dengan senyum ganas, mereka semua harus mati. Desir. Cahaya pedang terbang melewatinya, cahayanya dingin di langit. Dengan satu pedang jatuh, lebih dari 10 tetua keluarga Li tewas di bawah pedang Lin Bai, dan darah mereka memenuhi langit. Tidak, Li Zengyi berteriak dengan menyesal. Tetapi pada saat ini, Lin Bai telah membunuh lebih dari 20 tetua keluarga Li di sini. Setelah membunuh mereka, Lin Bai bergegas menuju Li Zengyi. Tuan, hati-hati. Pada saat ini, Tetua Agung bergegas mendekat dan berhenti di depan Lin Bai. Apakah kamu juga ingin mati? Kalau begitu aku akan memberimu tumpangan. Lin Bai memandangi sesepuh agung itu dan menebas dengan pedang tajam. Teknik hantu hebat. Tetua Agung itu tampak ngeri dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari pedang Lin Bai. Tapi saat tetua itu bergerak, 2 pedang terbang melesat ke depan dan menghentikan Tetua Agung itu. Pada saat ini, pedang Lin Bai mengenai bagian atas kepala tetua itu. Puff! Darah berceceran di mana-mana. Tenggorokan Tetua Agung itu dibelah oleh pedang Lin Bai. Penatua yang hebat, seru Li Zengyi. Tubuh Tetua Agung itu jatuh dari udara dan menghantam tanah. Hahaha, hahaha. Lin Bai berdiri di udara dan tertawa galak, menatap Li Zengyi. Saat ini, Li Zengyi menatap Lin Bai dengan marah. Sekarang, tidak ada yang bisa membantumu memblokir pedangku. Lin Bai mengambil satu langkah dan bergegas menuju Li Zengyi. Ayah! Li Buzeng berseru dan terbang ke arahnya. Begitu Li Zeng melihat Li Buzeng terbang ke arahnya, dia segera memukul dada Li Buzeng dengan telapak tangannya, membuat Li Buzeng terbang menjauh. Dia berkata dengan dingin, aku tidak perlu kamu memblokir pedangku. Setelah memukul mundur Li Buzeng, Li Zeng. Lihat, Siang Lin Bai. Li Buzeng memuntahkan seteguk darah dan berteriak ngeri, ayah, tidak, Kakak Lin, tidak. Dengan senyum sinis di wajah Lin Bai, dia menikam Li Zengyi dengan pedangnya. Li Zengyi menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menggerakkan tubuhnya. Tapi pedang Lin Bai sangat ganas dan sangat cepat, dan dia berada di depan Li Zengyi dalam sekejap mata. Pedang Lin Bai menembus perut Li Zengyi, dan darah mengalir dari punggung Li Zengyi. Apakah tusukannya bengkok? Lalu serang lagi. Lin Bai tersenyum tipis, dan hendak menghunus pedang iblis dan menusuk Li Zeng lagi dan lagi. Tetapi pada saat ini, Li Zengyi meremas pedang iblis Lin Bai dengan tangannya untuk mencegah Lin Bai mencabut pedang iblis itu dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Lin Bai berkata kepada Lin Bai dengan volume yang hanya bisa didengar oleh dia dan Lin Bai, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Jika ibumu melihatmu seperti ini, betapa sedihnya dia. Lin Bai mendengar ini. Wajah gila dan acuh tak acuh itu sedikit gemetar, dan matanya menatap Li Zengyi dengan tak tertahankan, ibuku. Li Subai. Bab 2568 hilang. Ibuku, Li Subai.
Ketika dia mendengar kalimat ini, wajah gila dan dingin Lin Bai menunjukkan sedikit rasa sakit, dan dia sepertinya sudah sadar kembali. Lin Bai mendongak dan melihat Li Zeng pucat, darah mengalir dari perutnya, dan pedang iblis masih menusuk perut Li Zengyi. Kemudian, Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat bahwa kecuali Li Zengyi, Mo Wensen, dan pria misterius berbaju ungu, semua prajurit lainnya tergeletak di tanah, tumpukan mayat, dan sungai darah. Di antara mereka ada lebih dari 20 prajurit dari keluarga Li, yang awalnya tidak bersalah. Li Zengyi berbisik kepada Lin Bai, ayo pergi, tinggalkan Kunsu. Lin Bai mengerutkan kening, seolah ada belenggu di hatinya yang mengikatnya. Pada saat ini, mata Lin Bai tiba-tiba menjadi psikedelik, di depannya, dunia perlahan menjadi kabur, dan segala sesuatu di sekitarnya mulai redup perlahan. Suara berkabut bergema di telinga Lin Bai. Jangan dengarkan omong kosongnya. Cabut pedang tajammu, pukul dia, dan dunia akan sunyi. Apakah kamu masih ragu? Bukankah ini hasil yang kamu inginkan? Bukankah kamu bilang bahwa mereka semua harus mati? Li Zengyi secara pribadi mengakui bahwa dia adalah salah satu pengkhianat saat itu. Dia mengkhianati Lin Duo dan ayahmu. Dia, seperti Mo Wensen dan Long Ling Qiao, keduanya adalah pengkhianat. Bunuh dia, bukankah ini yang selalu kamu inginkan? Suara ini terus bergema di telinga Lin Bai. Mendengar suara-suara ini, Lin Bai menyadari bahwa dia masih memiliki kebencian yang sangat kuat terhadap Li Zengyi di dalam hatinya. Kamu hanya perlu menghunus pedang dan memukulnya, lalu kamu bisa bernapas lega untuk ayahmu, bagus bukan? Lanjut suara itu. Lin Bai menutup matanya dan berkata dengan suara dingin, siapa kamu? Siapa aku? Bukankah aku kamu? Ketika suara ini datang, di dunia buram di depan Lin Bai, seseorang berjalan perlahan ke depan. Sesosok muncul di depan Lin Bai. Pria ini memiliki ekspresi jahat di wajahnya, seringai kejam di bibirnya, dan ekspresi jijik di matanya, seolah-olah segala sesuatu di dunia ini hanyalah semut di depannya. Lin Bai sangat terkejut saat melihat pria ini. Karena wajah pria ini sama persis dengan wajahku. Siapa kamu? Lin Bai bertanya dengan dingin. Pria yang tampak persis seperti Lin Bai tersenyum dan berkata, aku sudah menjawabmu, aku adalah kamu. Lin Bai berteriak dengan marah, siapa kamu? Pria itu masih mempertahankan senyum tenang di wajahnya. Melihat Lin Bai, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah melihat pria itu beberapa saat, Lin Bai berkata dengan dingin, kamu bukan aku. Kamu adalah iblis. Pria itu tersenyum sedikit dan berkata, apakah aku kamu atau iblis, kamu tidak perlu bertanya. Yang penting aku bisa memberikan semua yang kamu inginkan. Aku akan memberimu kekuatan untuk membalas dendam. Benarkah? Pria itu tertawa. Saat dia berbicara, pria itu terus berjalan menuju Lin Bai. Saat pria itu semakin dekat dengan Lin Bai merasa dunia di sekitarnya menjadi semakin kabur, dan akhirnya menjadi sedikit gelap, seolah-olah Lin Bai akan ditelan. Berhenti. Lin Bai memandang pria yang mendekat dan berteriak dengan dingin. Mendengar suara Lin Bai, pria itu berhenti dan berkata sambil tersenyum, biarkan aku dekat denganmu, aku bisa memberimu kekuatan yang lebih kuat. Saat dia berbicara, pria itu berjalan menuju Lin Bai lagi. 100 meter, 90 meter, 50 meter, 30 meter. Ketika pria itu berjalan 30 meter di depan Lin Bai tiba-tiba merasa bahwa dunia buram di sekitarnya telah sepenuhnya berubah menjadi kegelapan, dan Lin Bai berdiri sendirian dalam kegelapan. Dalam kegelapan yang dingin ini, Lin Bai menemukan cara untuk pergi. Berhenti. Lin Bai berteriak dingin lagi. Meskipun Lin Bai tidak tahu apa yang akan dilakukan pria ini, Lin Bai secara intuitif berkata pada dirinya sendiri bahwa jika dia membiarkannya dekat dengannya, tidak akan ada hasil yang baik. Kali ini, pria itu mengabaikan auman Lin Bai, malah dia terus berjalan dengan senyuman jahat di bibirnya. 10 meter, 9 meter, 3 meter. Ketika dia berjalan 3 meter di depan Lin Bai, dia mengambil langkah maju, dan tubuh ilusinya hendak memasuki tubuh Lin Bai. Dan saat ini, Lin Bai merasakan sesuatu yang buruk. Segera, Lin Bai berkata dengan dingin, jika kamu berani mengambil langkah maju lagi, aku akan segera bunuh diri. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, pria itu akhirnya berhenti dan berdiri di sana, menatapnya dengan dingin. Lindbergh, bisakah kamu bunuh diri? Obsesi dalam hatimu begitu kuat. Bisakah kamu melepaskan orang tuamu? Bisakah kamu melepaskan Bai Xiao Xiao? Bisakah kamu melepaskan Ye Suxin? Lepaskan Jian Ruo, apakah kamu kedinginan? Kamu tidak akan bunuh diri. Pria itu tersenyum jahat dan terus berjalan menuju Lin Bai. Lin Bai berkata dengan dingin, kalau begitu kamu bisa datang dan mencoba.
Karena kamu bilang kamu adalah aku, kamu seharusnya lebih tahu dariku orang seperti apa kita ini. Seorang pejuang yang telah melihat hidup dan mati. Shuro, yang telah berjuang selama bertahun-tahun, kami. Kamu seharusnya mengetahuinya dengan baik. Apakah menurutmu aku bisa melakukannya? Lin Bai berkata dengan dingin. Ketika pria itu mendengar ini, dia akhirnya berhenti 1 inci dari Lin Bai. Saat ini, jarak antara Lin Bai dan ujung hidung pria itu kurang dari 1 inci. Keduanya saling memandang secara langsung. Selama pria itu melangkah maju, dia akan memasuki tubuh Lin Bai. Tapi setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Lin Bai, dia berhenti berjalan ke depan. Lin Bai menatap matanya. Setelah keduanya menemui jalan buntu untuk waktu yang lama, pria itu perlahan mundur, 10 meter, 100 meter, 500 meter dari Lin Bai. Semakin jauh. Saat pria itu mundur, dunia di sekitar Lin Bai juga berubah dari kegelapan menjadi kabur, dan kemudian menjadi jelas. Sepertinya kali ini bukan kesempatan yang baik bagi kita. Tapi aku akan menunggu. Kamu pasti akan menggunakan kekuatan benih iblis lagi, dan lain kali, aku akan mengambil alih tubuhmu. Lin Bai, kamu ingin ingat, benih iblis dipelihara oleh niat membunuh, kebencian, kemarahan, dan kebencian para pejuang. Hanya orang yang membenci kejahatan sama besarnya dengan kebencian yang dapat memenuhi syarat untuk mempraktikkan budidaya iblis Tao. Dan Anda adalah salah satu darinya sedikit orang di dunia ini. Aku menantikan saat kita bertemu lagi. Kata pria itu sambil terkekeh. Saat pria itu menghilang di depan Lin Bai, dunia di sekitar Lin Bai kembali jernih. Pada saat yang sama, bunga ajaib yang mekar di mata Lin Bai dengan cepat layu, dan aura kuat dan menarik di tubuh Lin Bai dengan cepat melemah. Saat ini, Lin Bai juga melihat Li Zengyi di depannya. Lin Bai sadar kembali dan berkeringat dingin. Li Zengyi memandang Lin Bai dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lin Bai, pergi, jalan ada di belakangmu. Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat pedang iblisnya telah menembus perut Li Zengyi, dan ada lebih dari 20 orang di belakangnya. Tubuh tetua keluarga Li. Puff. Bunga ajaib itu layu, dan luka di tubuh Lin Bai yang telah ditekan oleh bunga ajaib itu meledak pada saat yang sama, menyebabkan Lin Bai memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terlatih-tatih di tengah-tengah udara. Bab 2569 Pengejaran dari keluarga Li di Kunsu. Lin Bai. Seru Li Zengyi. Dia yang paling dekat dengan Lin Bai, dan dia secara alami adalah prajurit pertama yang merasakan melemahnya tubuh Lin Bai. Maaf, Senior Li Zengyi. Setelah Lin Bai merasakan kekuatan bunga ajaib melemah, dia meminta maaf kepada Li Zengyi dengan suara rendah. Pada saat ini, Lin Bai berbalik dan langsung lari dari Kunsu. Bunga ajaib telah layu, dan sekarang Lin Bai tidak bisa menjadi lawan Mo Wensen. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah meninggalkan Kunsu sesegera mungkin sebelum Mo Wensen sadar. Selain itu, luka dalam Lin Bai sangat serius. Dia ditekan oleh bunga ajaib sebelumnya, tetapi sekarang bunga ajaib telah layu, dan semuanya lukanya seperti momok, hendak melahap Lin Bai. Lin Bai melangkah ke lorong meninggalkan Kunsu, bergegas dengan tubuhnya yang terluka parah, dan segera tiba di desa Lijia. Penduduk desa di desa Lijia tampak ngeri saat melihat Lin Bai kehabisan luka parah. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan token yang diberikan Li Zengyi kepadanya dan membuka lingkaran sihir di desa Lijia, dan Lin Bai langsung terbang keluar. Ahem. Ketika Li Zeng melihat Lin Bai meninggalkan Kunsu, wajahnya menjadi pucat dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Ayah! Li Buzeng dan Li Buxian berteriak dan bergegas menuju Li Zengyi yang terluka parah. Li Zengyi duduk di gunung, meminum beberapa pil, dan memandangi lorong Kunsu dengan mata muram. Ketika Lin Bai meninggalkan Kunsu, pria berbaju ungu itu tiba-tiba menghilang di depan semua orang tanpa mengetahui kemana dia pergi. Mo Wensen datang dengan marah pada saat ini dan berkata dengan dingin, Li Zengyi, kamu membiarkan Lin Bai pergi begitu saja. Li Zengyi berkata dengan lemah, kamu juga melihat bahwa aku bukan tandingannya. Mo Wensen berkata dengan dingin. Dia berkata dalam sebuah suara, Li Zengyi, jangan bicara omong kosong padaku di sini. Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki, aku lebih tahu darimu. Saat itu, kamu, Lan Ling, Fu Qingxuang, kalian bertiga adalah yang paling kuat di antara 18 Dewa Taoshan. Seorang pejuang yang kuat, bagaimana bisa kamu tidak mengalahkan Lin Bai? Saya pikir kamu ingin melepaskannya. Mo Wensen meraung dengan gigi terkatup. Li Zengyi berkata dengan dingin, apapun yang kamu pikirkan, sekarang Lin Bai tidak lagi berada di Kunsu, itu bukan urusanku. Jangan tanya Tuhan. Aku terluka dan aku harus kembali untuk menyembuhkan.
Jika kamu ingin pergi, disitulah jalannya, kamu bisa melakukannya sendiri. Jika kamu ingin tinggal, kamu bisa. Setelah mengatakan itu, Li Zengyi hendak pergi. Mo Wensen melihat ke belakang Li Zengyi yang mundur dan berkata dengan suara dingin, Li Zengyi, apakah kamu hanya ingin pergi seperti ini? Li Zengyi bertanya, apa lagi yang kamu inginkan? Mo Wensen berkata dengan dingin, Lin Bai membunuh lebih dari 20 tetua kunsu, salah satunya adalah Tetua Agung Paviliun Tetua Kunsu, dan Anda baru saja kembali, bagaimana Anda bisa menjelaskannya kepada para prajurit keluarga Li? Li Zengyi berkata dengan dingin, tentu saja saya punya. Aku akan memberitahumu, aku tidak akan mengganggumu dengan ini. Setelah Li Zeng selesai berbicara, dia mengabaikan Mo Wensen dan terus berjalan pergi. Mo Wensen meraung dengan marah, Li Zengyi, berhenti. Li Zengyi berhenti lagi, berbalik dan memandang Mo Wensen dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, apalagi yang kamu inginkan? Mo Wensen berkata dengan dingin, Li Zengyi, aku memerintahkanmu untuk segera mengeluarkan perintah kematian terhadap Lin Bai atas nama keluarga Kunsu Li. Ketika Li Zeng mendengar ini, dia tampak terkejut dan bertanya, apa katamu? Mo Wensen berkata dengan dingin, atas nama Kunsu keluarga Li, atas nama keluarga, dia mengeluarkan perintah pengejaran terhadap Lin Bai ke Dongzu, mengatakan bahwa Lin Bai nakal di Kunsu dan berusaha mencuri harta di Menara Dewa Kunsu. Dia ditemukan oleh Paviliun Penatua dan diadili untuk mencegahnya, tetapi Lin Bai memberikan pukulan yang kejam, dan Tetua Agung serta lebih dari 20 tetua meninggal secara tragis di bawah pedang Lin Bai. Keluarkan perintah kematian untuk Lin Bai. Mo Wensen berkata dengan dingin. Li Zengyi berkata dengan dingin, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah urusan kunsu saya. Tidak peduli berapa banyak tetua kunsu saya yang terbunuh atau terluka, ini adalah urusan kunsu saya. Anda tidak perlu mengurusnya. Mo Wensen berkata dengan dingin, Li Zengyi, jika kamu tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan segera melapor kepada Pangeran Rong dan mengatakan bahwa kamu tahu apa yang terjadi saat itu. Apakah menurutmu Dewan Suci Pusat sama berbelas kasihnya dengan sebelumnya? Dari 20 tahun yang lalu, Li Zeng mengecilkan matanya dan menatap Mo Wensen dengan dingin. Pada saat ini, Li Buzeng tidak tahan untuk berkata, ayah, menurutku senior Mo Wensen benar. Begitu banyak tetua keluarga Li yang terbunuh atau terluka, dan mereka semua adalah tetua di alam aspirasi, termasuk tetua agung yang meninggal secara tragis. Bagaimana jika kita tidak mengungkapkan apapun, saya khawatir Paviliun Penatua tidak akan diyakinkan. Li Buzeng berkata tanpa ekspresi. Tidak ada argumen, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Li Zengyi memarahinya dengan dingin. Anakku sedang memikirkan kunsu. Li Buzeng berkata dengan dingin, tolong minta ayah untuk memerintahkan Lin Bai diburu. Balas dendam atas kematian tragis para tetua dan tetua tertua keluarga Li. Li Zengyi memandang Li Buzeng di kejutan. Ketika Li Buxian mendengar kata-kata ini, matanya berkaca-kaca dan dia tidak bisa menahan tangisnya pelan. Mo Wensen mencibir, Li Zengyi, apakah kamu mendengar itu? Bahkan putramu menganggap aku benar. Saya melakukan ini demi kunsu. Keluarkan fatwa. Pada saat yang sama, kirimkan fatwa Anda prajurit dari keluarga Li ke Dongzu untuk memburu Lin Bai. Mo Wensen berkata dengan dingin. Li Zengyi memandang Mo Wensen dan Li Buzeng, wajahnya penuh ketidakberdayaan, wajahnya pucat dan kuyu, seolah-olah dia telah berumur 100 tahun dalam sekejap. Dia terhuyung ke depan perlahan. Li Buzeng berjalan dan ingin mendukung Li Zengyi. Tapi Li Zeng mengusir Li Buzeng dengan jentikan lengan bajunya. Oke, menurut apa yang kamu katakan, aku akan mengeluarkan perintah berburu untuk Lin Bai atas nama keluarga Kunsuli, memberikan hadiah di kepala Lin Bai, dan pada saat yang sama, aku akan mengirim tuan keluarga Li ke Dongzu. Jangan tanya Tuhan, ini masalahnya. Apakah kamu puas? Li Zengyi meraung. Mo Wensen mencibir, karena kamu setuju, maka aku tidak akan tinggal di Kunsu. Aku akan kembali ke Dongzu sekarang dan menunggu tindakan keluarga Li kamu. Jika itu terjadi dalam 3 bulan, kamu apakah ada pejuang dari Li keluarga yang datang ke Dongzu untuk memburu Lin Bai? Atau mungkin saya tidak mendengar setiap gerakan tentang Lin Bai di Dongzu. Jika saatnya tiba, saya tidak akan lagi bersikap sopan seperti hari ini. Saya akan melaporkannya langsung ke Kerajaan Suci Pusat. Selamat tinggal. Saat dia berbicara, Mo Wensen berbalik dan meninggalkan Kunsu di sepanjang lorong. Dan Li Zengyi tidak menahan diri, dan berjalan ke aula sendirian. Li Buzeng tinggal untuk mengumpulkan jenazah para tetua keluarga Li dan membawanya kembali ke keluarga Li. 3 hari kemudian,
Sebuah berita eksplosif menyebar ke seluruh keluarga Kunsu Li dan dunia Dongzu. Berita ini mungkin berbunyi seperti ini, Lin Bai, putra suci Akademi Dongzu, mencoba masuk ke menara Dewa Kunsu dan mencuri harta karun Kunsu. Dia ditemukan oleh Paviliun Penatua dan dengan baik hati mencoba membujuknya. Namun, Lin Bai bersikeras untuk menempuh jalannya sendiri dan membunuh keluarga Li. Lebih dari 20 tetua, termasuk tetua agung, juga tewas di bawah pedang Lin Bai. Untuk alasan ini, keluarga Li di Kunsu menawarkan hadiah atas nyawa Lin Bai. Prajurit manapun di dunia yang datang ke Kunsu dengan kepala Lin Bai akan diberi hadiah roh tingkat raja. 1 pegangan senjata, 10 pil terbang abadi, 1 miliar kati cairan spiritual, dan 3 gerakan untuk melatih keterampilan rahasia Kunsu. Perintahkan, buka pintu Kunsu. Prajurit manapun dari keluarga Li di Kunsu dapat meninggalkan Kunsu dan melakukan perjalanan. Jika ada prajurit Kunsu yang membawa kembali kepala Lin Bai, hadiahnya akan lebih besar lagi. Saat berita itu menyebar ke seluruh keluarga Li, semua prajurit keluarga Li terkejut. Bahkan banyak pejuang keluarga Li yang ingin meninggalkan Kunsu tanpa henti dan pergi ke Dongzu untuk memburu Lin Bai. Dan berita ini sampai ke Dongzu 5 hari kemudian. Bab 2570 Selamat tinggal Fu Qingxuang. Akademi Dongzu, Kampus Selatan, dalam klan Lan. Pada saat ini, seorang wanita cantik mengenakan gaun biru panjang, memegang gulungan dengan ekspresi cemas, langsung menuju ke arah klan Lan. Ketika dia sampai di tepi danau, dia buru-buru berteriak, "Ayah!" Di tepi danau, seorang pria paruh baya bertanya sambil tersenyum tipis, "Yuxin, ada apa? Kamu terlihat jelek sekali." "Ayah, lihat ini." Lan Yuxin menyerahkan gulungan di tangannya kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu jelas adalah Lan Ling. Lan Ling dengan penasaran mengambil gulungan itu, melihat kata-kata di atasnya, matanya langsung berubah karena terkejut, dan dia berkata dengan dingin, "Apa maksudnya ini?" Lan Yuxin berkata, "Inilah yang dikirimkan Menara Tianbao ke Menara Tianbao saat fajar hari ini. Saya sudah membaca tentang klan Lan. Dikatakan bahwa Lin Bai melakukan pembunuhan besar-besaran di Kunsu, yang membuat penguasa Kunsu marah dan ingin memburu Lin Bai. Dan, ayah, berita ini dari Kunsu Li. Itu menyebar melalui Menara Tianbao dan telah dikirimkan ke hampir setiap keluarga dan sekte di Dongzu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, semua sekte, keluarga, dan prajurit di Dongzu akan tahu bahwa Kunsu mengejar Lin Bai. Terlebih lagi, harta karun Kunsu terlalu berharga. Aku khawatir bahkan beberapa orang kuat di alam aspirasi akan iri." Lan Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Lan Ling menundukkan kepalanya dan melihat hadiah pada gulungan itu, dan berkata dengan tenang, 1 senjata spiritual tingkat raja, 10 pil abadi terbang yang digunakan untuk menerobos ke alam aspirasi, 3 gerakan teknik rahasia Kunsu. 1 miliar kilogram cairan spiritual. Ini memang sangat menarik. Mata Lan Ling menjadi dingin. Lan Yuxin bertanya, "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lan Ling berkata dengan dingin, "Apalagi yang bisa kita lakukan? Segera temui Lin Bai, tanyakan masalah ini dengan jelas, lalu buat keputusan." Lan Yuxin mengangguk dan berkata, "Oke." Ketika Lan Yuxin hendak pergi, dia menambahkan, "Satu hal lagi. Saya baru saja menerima kabar bahwa dinasti Yanlong, salah satu dari 10 dinasti terbesar di benua timur, dihancurkan oleh Sekte Iblis. Semua kaisar. Tidak ada seorang pun yang hidup di kota ini, dan semua pasukan di dalam Raja Naga Api Chow, selama mereka tidak menyerah, akan dibunuh." Mendengar berita itu, Lan Ling menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Ini baru lebih dari setengah tahun, sejak setengah tahun yang lalu setelah dinasti Naga dimulai, hanya dalam waktu setengah tahun, 7 dari 10 dinasti besar di benua timur dihancurkan. Ini jelas bukan gelombang kecil." Lan Yuxin mengangguk dan berkata, "Ya, kali ini Sekte Iblis datang dengan kekuatan besar. Saya merasa seperti saya akan bertarung sampai mati dengan Dongzu. Saya yakin tidak akan lama lagi Pengadilan Ketertiban Ilahi memanggil Anda untuk membahas masalah ini." Lan Ling mengangguk dan berkata, "Urusan 10 dinasti besar, Akademi Dongzu, dan Pengadilan Ketertiban Ilahi tentu saja kembali ke daerah itu. Yuxin, tugas terpentingmu sekarang adalah menemukan Lin Bai yang melarikan diri dari Kunsu dan bawa dia kembali ke Akademi Dongzu untuk menghindari lebih banyak masalah." Lan Yuxin mengangguk dan berkata, "Saya mengerti." Meninggalkan jalur Kunsu, Lin Bai tiba di Lijiacun tanpa henti. Setelah mengeluarkan token, dia terbang langsung keluar dari Lijiacun dan langsung menuju Cakrawala. Lin Bai tidak tahu kemana dia pergi, tapi jejak keyakinan terakhir di hati Lin Bai menyuruhnya meninggalkan tempat ini dan desa Lijia sejauh mungkin.
Ketika Lin Bai berubah menjadi berlumuran darah, bergegas keluar dari desa Lijia, dan mengamuk di wilayah Qingtian. Di luar desa Lijia, di sebuah gunung terpencil, seorang pria paruh baya tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat aliran darah yang berterbangan melewati langit di luar pintu masuk gua, matanya berkedip ketakutan. Di pintu masuk gua, seorang wanita menawan dan cantik juga melihat ke arah cahaya berdarah dan terbang menjauh. Sepertinya ini seseorang yang keluar dari desa Lijia. Orang ini memiliki roh jahat darah yang begitu kuat, seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran besar, kata wanita cantik itu sambil terkekeh. Setelah mengatakan itu, dia mundur dengan seekor babi hutan panggang di tangannya, berjalan ke arah pria paruh baya itu, dan berbisik, "Dermawanku, ayo kita makan." Pria paruh baya itu melihat ke arah cahaya berdarah dan berlari. Langsung ke sana. Di cakrawala, kecepatannya sangat cepat, dan ekspresinya menjadi serius. Wanita cantik itu berkata, "Apakah dermawanmu melihat bercak darah itu? Tampaknya berasal dari desa Lijia." Pria paruh baya itu melihatnya lama sekali, lalu segera mengambil pedang yang diletakkan di kakinya dan melompat keluar. Dia berdiri, "Ini Lin Bai." Saat dia berbicara, pria paruh baya itu terbang menjauh dan berubah menjadi aliran cahaya yang sangat cepat, langsung menuju cakrawala. Apa? Apakah itu Lin Bai? Pada saat ini, wanita cantik itu tiba-tiba terkejut, buru-buru menjatuhkan kaki babi hutan itu dan langsung menghampiri pria paruh baya itu. Pria dan wanita ini jelas adalah Fu Qingxuang dan Hu Xiner yang telah lama menunggu Lin Bai di luar desa Lijia. Setelah Fu Qingxuang merasakan aura Lin Bai, dia segera mengejar cahaya berdarah itu. Semua kultivasinya di alam aspirasi meledak, meninggalkan Hu Xiner jauh di belakang. Untungnya, metode pelacakan Hu Xiner juga luar biasa. Meskipun dia tidak bisa lagi melihat Fu Qingxuang, dia masih mengandalkan aura Fu Qingxuang untuk menemukannya secara perlahan. Ini bukan pertama kalinya Hu Xiner tidak mampu mengimbangi Fu Qingxuang. Faktanya, ketika Hu Xiner menemukan Fu Qingxuang tidak terlalu menyayanginya. Jika Hu Xiner tidak memberi Fu Qingxuang jubah dewa darah ketika dia dalam bahaya, Fu Qingxuang mungkin tidak akan mengambilnya. Hu Xiner bersamanya. Selama setengah tahun terakhir, Fu Qingxuang pada dasarnya menutup matanya dan berlatih sepanjang hari, duduk di dalam gua tanpa bergerak. Kadang-kadang ketika Fu Qingxuang sedang dalam suasana hati yang baik, dia akan memberi Hu Xiner beberapa bimbingan tentang latihannya. Hu Xiner juga mendapat banyak manfaat dari hal ini. Dalam 6 bulan terakhir, tingkat kultivasinya telah menembus kesulitan kematian tingkat pertama ke kesulitan kematian tingkat kedua. Hu Xiner melacak mereka dalam waktu lama berdasarkan aromanya, dan akhirnya menemukan Fu Qingxuang dan Lin Bai 3 jam kemudian di hutan lebat. Dia jatuh ke dalam hutan dan melihat Fu Qingxuang berdiri di depan Lin Bai. Lin Bai jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya mengeluarkan darah, wajahnya pucat, aura tubuhnya tidak teratur, dan dia sekarat, tetapi jubah dewa darah yang dia kenakan masih menyedot darah kehidupannya. Melihat Lin Bai seperti ini, wajah Fu Qingxuang menjadi dingin. Lin Bai membuka matanya dengan lemah dan melihat Fu Qingxuang dan Hu Xiner. Dia tersenyum tipis, berjuang untuk berdiri, melepas jubah darah di tubuhnya, menyerahkannya kepada Fu Qingxuang dan berkata, ini dianggap sebagai kembalinya dari properti itu kepada pemilik aslinya. Fu Qingxuang menangkapnya. Jubah dewa darah, bertanya dengan suara dingin, ada apa denganmu? Bagaimana kamu bisa terluka begitu parah? Kamu dapat menyimpan jubah dewa darah ini untuk sementara jika kamu membutuhkannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, aku telah mengenakan jubah dewa darah 3 kali. Fu Qingxuang mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dan dia bisa menebak situasi berbahaya seperti apa yang dihadapi Lin Bai di Kunsu, mengizinkan Lin Bai mengenakan jubah darah hanya dalam waktu setengah tahun. Jubah dewa darah 3 kali. Apa yang terjadi di Kunsu? Mengapa kamu begitu malu? Fu Qingxuang bertanya dengan tidak percaya.